Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman 24. Selamat datang di kegiatan bimbel untuk persiapan ujian akhir semester ganjil ini uh, untuk mata kuliah sistem kendali. Sebelumnya, dari panitia ngucapin terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Buat teman-teman yang belum bisa ikut kemarin bimbel Siskan offline, semoga di bimbel online kali ini teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini buat berpartisipasi aktif. Jika ada pertanyaan terkait materi atau soal, boleh langsung ditanyain aja ke tutor sistem kendali kita hari ini, ada Marcel. Mungkin biar nggak kemalaman, kita langsung mulai aja ya. Dimohon untuk seluruh peserta dapat memahami dan mematuhi tata tertib bimbel ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai sesi bimbel hari ini, sistem kendali pada Marcel, waktu dan layar dipersilakan. Boleh dimulai, Sel? Oke, mungkin gue di sini karena udah kemarin kan, jadi gue mungkin gak panjang-panjang banget. Sini gue ada buat PPT-nya dikit. Mungkin gue share screen sebentar. Hmm, ini ya sebentar. Window, mau. Udah kelihatan belum layarnya? Hmm, sorry. Share screen. Nah, mungkin bisa dimulai aja buat bimbelnya. Nah, yang pertama kita bahas soal-soal yang kemarin aja ya. Di sini ada sekitar 5 soal yang bakal dibahas. Yang pertama kita uh, cari transfer function dari uh, gambar ini. Jadi di sini ada blok diagram cari transfer functionnya. Kita pertama cari dulu lihat ini kita seri jadi ini 2S terus ini super S. Nah di sini kan ada feedback nih di belakang. Kita hitung feedbacknya jadinya ini disederhanain dulu sorry. Ini paralel ini ditambah 2S tambah 1 per S. Jadi ini blok yang ini tuh diganti blok D 2S kuadrat plus 1 per S karena tadi kan disamain penyebutnya. Terus dibuat di sini ada feedback sama yang atas karena ada tag of point di depan. Jadi dibuat aja feedback seperti biasa. Karena ini minus berarti yang ini plus. Satu plus. Tinggal dihitung kita dapat uh, untuk si feedback yang ini yang di sebelah sini itu tadi hasilnya 2S kuadrat plus 1 dibagi 2S kuadrat plus S plus 1. Nggak ada ini ya. Sebentar. Spidolnya. Di sini ada spidol nggak ya? Nggak ada.
pakai apa ya? Sebentar, cari dulu spidol. Whiteboard sih ini. Hmm, ya udah kalau nggak bisa pakai spidol, ini aja langsung. Jadi tadi ketemu si yang kecil, si yang inner ini 2x kuadrat plus 1 per ini 2x kuadrat plus x plus 1 itu yang ini tadi di seri terus ditambahin sama yang bawah 1 per S terus diparalel sama yang atas di feedback maksudnya. Nah habis itu dia dikali 3 tuh, tadi ini jadi satu kotak gede terus dikali 3 jadinya 6S kuadrat plus 3 per 2S kuadrat plus S plus 1. Habis itu di sini ada feedback lagi ke bawah, kita tinggal feedback lagi, tinggal kita hitung hasilnya kayak gini. Kalau disederhanain dapat 6S kuadrat plus 3 dibagi 8S kuadrat plus S plus 4. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak buat soal ini? Satu aman, Bang. Aman. Ya sorry soalnya nggak ada spidolnya di sini. Gue nggak bisa gambar. Terus soal yang kedua, tentukan apakah sistem tersebut stabil atau tidak stabil. Kita di sini lihat ada sistem 200 dibagi S pangkat 4 plus 6 S pangkat 3 ditambah 11 S kuadrat tambah 6 S per 200 plus 200. Nah ini atasnya biarin aja, kita pakai langsung di numeratornya atau yang bawah. Ini persamaan karakteristiknya ini. Lalu kita bisa lihat di sini koefisien-koefisiennya 1, 6, 11, 6, 200. Nah itu nanti inputnya begini, 1, 6 ke bawah, terus 11, 6 ke row-nya lagi, terus 200 karena sini sisanya nggak ada lagi, berarti ini 0. Jadi 1 S pangkat 4 yang ini 1, 6, 11, 6, 200, 0. Lalu kita hitung row S2-nya tadi kan S pangkat 4, S pangkat 3 udah. Sekarang S pangkat 2, caranya gimana? Caranya gampang, cuma ini kali ini dikurangin ini kali ini dibagi ini. Jadi 6 kalikan 11 dikurangi 1 kali 6 dibagi 6. Hasilnya 10. Terus yang ke B2-nya gimana? B2-nya sama. Ini gampang, tinggal 6 kalikan 200. 6 yang ini, sorry. Ini kalikan ini dikurangin ini kalikan ini dibagi ini. Jadinya 6 kalikan 200 dibagi 6. Hasilnya 200. Lalu untuk row yang terakhir yang C1 ini caranya sama juga, tinggal ini kali ini dibagi ini kali ini dibagi dengan ini, berarti 10 kali 6 kurangin 6 kali 200 dibagi 10. Ini ya 1140 minus 1140 dibagi 10 hasilnya minus 114. Nah, terus ini karena di sini nggak ada 0, terus ini sama tinggal dikali ini kali ini dibagi ini kali ini dibagi ini. Minus 114 dikali 200 dikali minus 114 dikali 200 dikurangi 10 kali 0 dibagi minus 114 dibagi 200. 200-nya di sini kecoret, nanti hasilnya
114-nya kecoret, minus 114-nya, jadi hasilnya 200 nih. Nah, buat cari tahu kestabilan sistemnya gimana? Gampang. Kalau misalnya tandanya dia berubah, berarti dia punya satu pole yang ada di right half plane, yang ada di RHP. Jadi sistemnya itu tidak stabil. Oh, di sini ya. Nah, ini soal yang ketiga. Yang pertama itu tentukan root locus sistem berikut ini. Yang kedua, tentukan error steady state untuk sistem input 5 UT, 5 TUT sama 5 T kuadrat UT. Jadi kalau yang pertama ini kita tinggal gambar root locusnya, kita cari dulu, kita tahu persamaannya ini. Persamaannya kan ini. Kita tahu di sini yang atas itu dia 0, yang di bawah dia pole. Pole-nya di sini ada 4, S sama dengan 0, S sama dengan minus 1, S sama dengan minus 2, sama S sama dengan minus 4. Sabar. Yang tadi ada yang mau ditanya nggak yang ini? Yang soal nomor 2. Coba gue tunggu 2 menit. Yang soal nomor 2 tadi yang pakai Rutherford. Aman bang, nomor 2 masih lumayan gampang. Gampang ya. Yang lain? Ya udah, kalau gampang mungkin langsung dilanjut aja. Tadi yang pertama cari root locusnya. Gimana caranya? Gampang. Cari pole sama 0 dulu yang pertama. Ini pole-nya ada S sama dengan 0, minus 1, minus 2, sama minus 4. Ada 4 pole, ada 1 0. Terus di sini kita lihat, di sini ada berapa branch-nya. Branch-nya itu garis nanti. Kita lihat kalau branch-nya itu nanti ketika ada satu pole yang ketika ada pole berjumlah ganjil yang ada di kanan. Jadi ini kan pole-nya ada 0, 0, minus 1, minus 2, minus 4. Berarti kan di 0 tidak ada pole. Di sebelah kanan 0 tidak ada pole, di sebelah kanan di antara 0 dan minus 1 di sebelah kanannya ada satu pole. Maka dia bagian dari si locusnya. Di minus 1 dan 2 di sini ada dua pole. Dia bukan bagian dari si locusnya. Sementara di 2 sama 3 sini dia ada 3 pole atau 0 nih. Tadi ada 2 pole sama 1 0 kan. Ada 3, ada ganjil. Terus di minus 3, minus 4 cuma ada 4 pole sama yang 3 tadi. Terus dari minus 4 ke kanan ada 5 pole. Berarti yang bagian dari locusnya itu adalah ini, di antara 0 dan 1, di antara 2 dan 3, dan di sebelah, di antara 4, di sebelah kirinya 4, sorry. Terus kita lihat asimptotnya gimana, cara cari asimptotnya. Gampang, kita cari pakai rumus ini, jumlah pole kurang jumlah 0 dikurangi pole kurang 0 dikurangi ini jumlah pole dan jumlah 0. Hasilnya sekitar 1,33 di sini. Masukin aja polnya, tadi ada 0, minus 1, minus 2, minus 4. Terus di sininya 0-nya ada 3, minus 3. Tinggal dihitung, dapat minus 133. Terus angle dari asimptotnya dicari. Cara carinya itu 2K plus 1, 180 per jumlah pole dikurangi jumlah 0.
kita ketemu ketika K sama dengan 0 dia 60 derajat, K sama dengan 1 sekitar 180, K sama dengan 2 sekitar 300 atau minus 60 derajat. Nah, di sini kita lihat si behavior-nya itu polnya itu di antara 0 dan minus 1 dia bergerak menuju sumbu real, lalu dia bertabrakan di si breakaway-nya. Habis itu dia bergerak ke sumbu tak terhingga di asimtot plus minus 60 derajat. Nih ya tadi ya 60-nya dapat dari sini ya. Ini minus, ini plus 60. Terus branch 3 itu nanti di pol minus 2 sampai di 0 minus 3. Terus branch 4 ada di pol minus 4 sampai negatif tak terhingga. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi 60 ya, 60 derajat nih di sininya. Pos 0 dan 1 bergerak bersama satu sama lain, lalu dia bertabrakan di sini. Bertabrakan, terus dia ke tahingga sekitar 60 derajat di sini. Nanti kalau misalnya ada soal ini taruh aja 60 derajat. Terus pol yang minus 2 itu nanti ke 0 yang minus 3 nih, lihat nih. Lalu itu pol yang minus 4 ini 180 berarti di sumbu X ya. 180 bergerak ke negatif tak terhingga. Ya, Ada yang mau tanya sampai sini? ini Bang, buat nentuin dia bergerak dari pol 1 ke zero line atau dari pol lain ke pol lain tuh, dia nentuinnya gimana Bang? Tinggal ini aja kan ke pol yang terdekat. Biasanya dia ini. Kan tadi kan dia yang ganjil. Kita tahu kan yang sebelah kanannya ganjil. Kalau kita ambil dari sini sebelah kanannya ada 1. Berarti di sini pasti ada garis. Di sini sebelah kanannya ada 3, berarti di sini ada garis. Di sini sebelah kanannya ada 5. Terus ini tuh pasti dia berhubungan ke sini nih. Ini pasti ke sini, ini pasti ke sini, ini pasti ke belakang. Karena ini nggak ada temannya lagi. Oh, jadi kita ngambil posisinya di sebelah kanan si zero-nya itu harus ganjil. Zero-nya baru ada jalurnya. Ya ini tadi. Kita dari sebelah kanan itu, di sebelah kanan dari polnya itu ada pol berjumlah ganjil. Nanti dia ada garisnya. Oke, Bang. Terus buat ininya, buat yang berasimtotnya tadi kan di 1,33. Ini 1,33 di sekitar sini. Itu lebih kompleks aja. Banyak sih. Caca. Terus yang kedua ada steady state. Yang steady state itu kita harus tahu dia sistemnya tipe berapa. Ada 3 tipe sistem. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, yang di sini kebetulan dia sistemnya tipe 1, bukan orde tapi tipe. Sistem tipe 1 itu berarti dia pol yang S sama dengan 0 itu yang pol sama dengan 0-nya itu pangkatnya 1. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini yang S pangkat 0 itu, yang S sama dengan 0 itu ketika polnya 0 yang ini ya berarti ya. Yang S doang ya. Berarti ini S pangkat 1, berarti tipenya tipe 1. Kalau misalnya dikasih sinyal step,
Dia itu error steady state-nya sama dengan 0. Coba kita lihat di sini. Nah, sebentar. Sistem steady state error anomaly. Sebentar. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini 0, 1 per kafe hingga. Jadi ini untuk steady state errornya untuk tipe 1 tadi sama ya. Kita cari kafenya juga tadi pakai limit. Ketika S menuju 0. Sama juga KP juga sama, KA juga sama. Nanti ini yang keluar di steady state errornya. Jadi tergantung tipe sistemnya tipe apa. Sebentar. Minum dulu. Oke, sorry tadi rada serak. Mungkin bisa dilanjut aja. Buat yang ini ada yang mau ditanya nggak? Buat soal ini. Jadi ini kan Bang, buat tipe sistem 101 atau 2-nya itu berdasarkan si nilai S-nya pada si transfer function-nya. Jadi misalkan nggak ada S di denumeratornya berarti dia sistem 0. Iya, tipe 0. Dia tipe 0. Jadinya Kalau 2 tipe 2. Iya. Oke, Bang. Saat S
S-nya itu yang nggak ada temannya loh. Ketika S-nya sama S-nya nggak ada temannya kan, nggak ada plus nggak ada minusnya, berarti dia polnya 0 kan. Nah ketika dia polnya 0, itu uh, dia itu bisa nunjukin ini sistem tipe berapa. Kalau misalnya ketika S yang sendirian ini pangkatnya 1 kayak gini, berarti dia tipe 1. Kalau dia pangkatnya 0 kayak gini, kalau dia pangkatnya 0 berarti kan nggak ada, kalau nggak ada S-nya ini kan berarti S pangkat 0 kan. Berarti langsung S plus 1, S plus 2, S plus 4 nih S yang nggak ada. Berarti itu kan S pangkat 0, berarti dia tipe 0. Kalau misalnya S pangkat 2 berarti dia tipe 2. Gitu. Terus ini ada blok diagram lagi kurang lebih sama. Kita lihat di sini. Kita lihat yang G1H1. Aduh, susah yang ngeliatnya. Pokoknya ini tinggal ditambah G1H1 karena dia paralel. Terus lalu kita tinggal ngelup ke G2. G2 ditambah G2H2 ini yang inner loop yang H2 ini. Ini kan loop. Terus kita lihat yang H3 itu kita geser. H3 di sini kita geser ke CS. Kita geser ke sini. Jadinya seperti ini. Nah, paling ini nanti tinggal dihitung sendiri pakai yang tadi. Ini tinggal ditambah-tambahin aja. Ini kan udah masuk semua nih. Ini masuk ke sini, masuk ke sini. Tadi Sorry feedbacknya bang, udah. di gua screennya masih belum berubah bang. Sorry. Udah bisa berubah. Udah bang. Oke, buat soal yang ini kurang lebih sama yang pertama ya. Ini simplifikasi blok diagram. Jadi kalau kita lihat di sini paralel, ada yang paralel G1 dan H1 itu paralel. Kita bisa tambahin langsung G1 dan H1 ini. Sebentar, gua nggak kelihatan lagi. Coba digedein dulu. Bentar, gue cari cara dulu biar nggak pecah dia. Bisa di ini nggak sih? Soalnya G1, G2, copy. Ah, uh, kita lihat tadi G1 ini kan H1 dan G1 paralel ya. Oh ini kayaknya ada yang salah.
Ini paralel. Ini paralel, harusnya nggak paralel. H2 H4 G1. Oh, bisa ya. Dia ngitungnya di sebelah sininya berarti. Tunggu bentar ya. Mungkin nanti itu buat habis yang terakhir ini, menggunakan Mason rule tentukan transfer function dari CS per RS. Nah, ini tinggal kita total aja. G1, G2 plus G3 ini total semua paralelnya. Jadi ini yang forward yang pertama ya. Jadi yang forward kan itu ada ini ke G, pertama ke G langsung lurus, terus ada yang muter ke G2 G3, ada yang muter ke G5, ada yang muter ke H1, ada yang muter ke yaitu 2. Nah tadi ini kan kita anggap paralel, yang G2 dan G3 kita anggap paralel, maka kita bisa kalikan dengan G1. Begitu juga dengan yang G4. Jadi kita bisa asumsikan kayak gini, G1 sama dengan G2 plus G3 dikalikan G1 dikalikan G2 plus G3 untuk mencari semua kemungkinannya itu. Ini kalikan ini, terus dikalikan lagi sama penjumlahan yang ini karena dia ada 2 paralel, terus dikalikan ini sama ini, jadi kita dapat semua kemungkinannya. Ini untuk yang atasnya itu dia forward ya.
yang forwardnya. Terus yang loopnya ada sekitar ada 3. Yang pertama ini loop yang biasa, ini loop 1, loop 2. Terus ada loop yang gede yang di paralel. Kita bisa lihat di sini ada ini loop G2, G3, G4, G5 dikalikan G6, G7 sama H3. Jadi ini karena dia paralel, ini karena dia satu loop kan nih. Dari G2, G3, G4, G5 bisa ke G2, G4, G5 ke H3 lagi balik, bisa G2, G3 atau enggak bisa G2, G4, G2, G4, G5, G2, G4, H1 balik lagi, H1, G3, terus G5, G3. Pokoknya ini banyak. Jadi ini kalau nggak mau ngitung repot, bisa diparalelin aja. Kalau paralel berarti dia ditambah. Jadi di sini loop yang ketiga itu G2 plus G3, G4 plus G5, G6, G7, H3. Balikan ini yang pojok-pojoknya sama yang loopnya yang nggak bersentuhan. Nah, loop yang tidak bersentuhan dengan loop yang lain apa? Loop 1 dan loop 2. Berarti tinggal kita kalikan aja loop 1 dengan loop 2. Nah, determinannya itu 1 dikurangi semua loop ditambah dengan loop yang tidak bersentuhan. Jadi hasilnya ini tinggal kita masukin tadi. Si forward path-nya kita masukin, sama si determinannya kita masukin, jadinya begini. Ada yang mau ditanya buat ini? Buat mesh and roll ada yang mau ditanya? Mungkin 2 menit sekalian gue istirahat juga ngomongnya. Mungkin kalau nggak ada kita bahas soal yang ini aja kali ya, yang terakhir. Sebentar, ini gue pengen benerin dulu.
Nah, mungkin bisa kita lanjut aja buat soal yang terakhir tadi. Nah, ini langkah yang pertama, H4-nya kita pindah ke sini, ke kirinya G3. Kalau pindah ke kiri, maka kita kalikan G3-nya ke H4. H4 G3 feedback-nya di sini. Terus kita ubah ini H1-nya. Kita geser ke kiri. Karena ini dia melalui feedback, maka kita bagi dengan si G2. Sorry, dia ke sini maunya, makanya dibagi. Kalau ke sini dikali, ke kiri dikali, ke kanan dibagi. Terus kita lihat loop yang G2-nya berarti di sini. Karena ini tadi dia pindah ke sini, kita bisa ngeloop yang ke H2 sama H4 G3. Ini kan tadi ke sini. Tadi yang dibagi H4 G3 ya, benar ya. Kita loop yang ini. Ini tuh sama dengan, karena ininya satu loopnya, jadi ini jadinya H2 plus G4 G3. Lalu kita output feedback dari G2. Sorry, ini paralel. Jadi ini H2, ini paralel kan, H2 ini H4 G3. H4 G3 ini dikali, ditambah, dikurangin ini. Jadi ini jadi satu blok di bawah ini, satu blok gede. H2 ditambah H4 G3 di sini. Di sini. Nah, ini yang feedback, yang summing point-nya hilang. Kita tinggal
feedbackin ke H3, kita feedbackin ke H3. H3 di mana? H3 ini kita feedbackin tadi, ini dikali, terus kita feedbackin ke atas, jadinya gini. Lalu kita ini lagi, kita feedback lagi, jadinya di G2 kalikan G4 H3, G2 dibagi 1 plus G2 G4 H3. G2 di mana tadi? G2 di sini ya, berarti feedback yang gede. Terus yang bawah tinggal kita feedback lagi ke yang terakhir, jadinya gini. Feedback yang ini GB, hasil akhirnya seperti ini. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Emang yang ini rada susah. Sebenarnya bisa lebih gampang kalau pakai Mason. Kalau pakai Mason yang tadi lebih gampang, cuma harus ditranslate dulu ke Masonnya. Ribet lagi. Kira-kira ada yang mau ditanya buat bimbel ini, buat semuanya? Sorry Bang, buat PPT-nya bakal langsung dikirim kan ya Bang ya? Iya, ini gue mau kirim langsung. Oke, oke Bang. Mungkin gue balikin lagi ke Bella. Oke, terima kasih Marcel. Buat teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyain buat materi dan soalnya, mungkin kita tunggu dulu sampai 20.10 ya. Oke, karena udah 20.10, mungkin dari teman-teman juga udah paham materi dan soal-soalnya.
Kalau gitu kita akhiri aja untuk bimbel sistem kendali ini. Terima kasih buat Marcel sebagai tutor yang sudah menyempatkan waktunya dan buat teman-teman juga yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Nah, semoga bimbel sistem kendali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menghadapi UAS nantinya. Mungkin sebelum kita mengakhiri Zoom-nya, teman-teman boleh open cam dulu untuk dokumentasi hari ini. Buat Irsyad minta tolong dibantu dokum. Syad. Oke Bella. Siapa nih alis tuh? Kayak anak pang itu. Aku udah on mic dulu. Sorry guys. Alicia, Dava, Zain, Fatur, Radian, Alifari, Ancen. Buset, dikit banget ini mah bukan kuis. Main pusat. Sorry teman-teman, mulut dia kayak sampah. Yang lain mau on cam? Tur, on cam tur. Jarak on cam. Talita, Fatur mau bisa on Dulu. cam? Oke, kayaknya enggak. Marcel hilang, Marcel. Eh. Gelap banget, Fatur. Mati lampu, Bang. Cobain aja. Tuh. Oh, oke. Semangat. Sorry guys. Semangat belajar, semangat. Ya langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Semangat. Oke ini nih. Nah, Terus ke nama dasar. Oke. Semangat. Oke, terima kasih Irsyad. Terima kasih juga untuk Marcel dan teman-teman udah menyempatkan waktunya. Kalau dia mohon maaf, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat teman-teman. Sebanyak abang.